kita bisa kita bisa estimasi depth-nya itu dari 2 atau lebih gambar. Sementara kalau monocular depth estimation itu kita estimasinya cuma dari 1 gambar aja. Nah, selanjutnya itu apa sih challenging condition? Jadi challenging condition itu sebenarnya lebih ke kondisi-kondisi yang dimana kurang bagus nih buat kita dapetin image-image yang mau kita pakai buat estimasi kedalamannya. Misalkan kita punya image-nya itu diambilnya pas lagi malam, jadinya low visibility. Dan juga misalkan ada lampu-lampu. Misalkan kalau yang di, sorry ini mouse saya kelihatan nggak ya kalau kayak gini, mouse aku? Mouse-nya kelihatan, kelihatan, Oh, kelihatan. kelihatan. Jadi Ya. di sini, misalkan di mouse aku, kita ngeliat ini ada lampu jalanan, ternyata cahaya yang dikasih itu reflect juga nih ke jalanan-jalanannya. Jadi bisa jadi nanti model kita itu pas mau estimasi kedalamannya jadi ngaco gara-gara faktor-faktor ini. Selain itu, pastinya ada juga nih kondisi-kondisi kayak cuaca-cuaca. Contohnya dia bisa jadi berkabut, atau nanti ada yang hujan, atau misalkan bersalju. Jadi macam-macam sih. Itu challenging condition-nya. Nah, selanjutnya kita ngebahas nih. Jadi selama ini kalau challenging condition, problemnya itu ada apa? Yang pertama, kita harus ngakuin juga kalau monocular depth estimation ini sekarang udah cukup maju, di mana kita lihat di gambar sini, monodepth 2, itu udah bisa nih ngelihat ada depth estimasi untuk mobil yang di tengah. Sementara metode-metode sebelumnya itu, mobilnya masih belum kelihatan nih depth-nya itu seberapa. Tapi untuk beberapa metode yang dipakai untuk monocular depth estimation ini, masih banyak yang pakai ground truth, dan ground truth itu masih cukup susah untuk dapetinnya karena butuh sensor yang cukup mahal dan juga butuh waktu untuk mendapatkannya. Nah, selain itu ada juga problem spesifik seperti yang tadi aku sempat bahas juga kalau di challenging condition. Contohnya ini di kiri atas ada cahaya yang dia yang mantul ke jalanan, dan ini bisa bikin sensornya jadi nanti misclassify. Terus kalau kita pakai lidar sensor, terutama kalau lagi kondisi hujan, bisa jadi dia bikin ground truth-nya tuh masih ada salah. Contohnya di kanan bawah ini, kalau kita lihat reflection di jalanan, ternyata dianggap sama dia di ground truth-nya salah nih si lidarnya. Nah, terus yang paling terlihat itu kan kalau untuk kondisi-kondisi yang kurang bagus, baik itu berkabut, baik itu hujan, baik itu bersalju, dan yang lainnya, itu kan lebih jarang daripada ideal condition yang dimana itu siang hari dan cuman cuaca cerah. Jadinya untuk data-data seperti itu tuh jumlahnya jauh lebih sedikit. Dia sangat-sangat limited jumlahnya. Nah, dari problem-problem yang tadi, di sini aku mau ngebawain ada 2 paper yang dimana masing-masing mencoba untuk nge-solve dari problem-problem yang tadi. Dan dua-duanya ini menariknya mereka masuk ke dalam ICCV 2023. Jadi kita sekalian ngebahas mereka kayak gimana, dan kita ngelihat juga mereka itu approach-nya apa kemiripannya dan apa perbedaannya, dan mereka yang dimana mereka di developnya itu bisa dibilang barengan dan masuk ke sama-sama di ICCV 2023. Yang pertama ini ada MD for All, dan nanti yang kedua ada Robust Debt. Nah, pertama kita akan ngebahas si MD for All, di mana MD for All ini research goals-nya ada 2 dia. Yang pertama itu dia pengen bikin model yang bisa ngelakuin monocular depth estimation di semua kondisi, baik itu hujan, bersalju, berkabut, ataupun ideal condition. Dia harus bisa ngelakuin monocular depth estimation ini. Yang kedua, dia itu mau kalau si MD for All itu bisa berjalan dengan training fully supervised ataupun self-supervised. Jadi research goal mereka itu adalah 2 ini. Nah, MD for All sendiri, mereka itu bikin 3 varian. Yang pertama itu MD for All always daytime, yang kedua itu MD for All day distillation, dan yang ketiga itu MD for All supervised. Di mana 2 yang pertama itu yang self-supervised, yang terakhir baru fully supervised. Dan mereka itu pakai baseline model yang berbeda, di mana kalau fully supervised mereka pakai ada beans, kalau self-supervised pakai monodep 2. Nah, ini untuk arsitektur dari self-supervised yang MD for all always daytime. Ini akan kita breakdown juga, jelasin masing-masing. Yang pertama itu di bagian kiri atas ada depth model. Di sini itu kita akan punya satu translation model, ini pre-trained dan weight-nya di frozen. Nah, dari input image yang kita punya, input image ini akan selalu ideal condition, kita akan punya satu hyperparameter yang di sini disebutnya X doang. Jadi kita ada kemungkinan X% di mana kita bakal pakai translation model untuk membuat
si augmented image kita, baik itu sebagai malam, baik itu sebagai hujan, baik itu sebagai berkabut, dan masing-masing nanti ada 4 itu. Atau ada kemungkinan 1-X% kita pakai original image aja untuk training. Dengan mereka pakai cara kayak gini, mereka berharap depth model mereka itu bisa nge-generalize antara dari yang situasi ideal atau situasi yang dimana translated image itu adverse condition. Nah, setelah kita misalkan udah nge-train depth model kita ini, dia akan ngasilin sebuah depth map, di mana depth map-nya ini bisa jadi punyanya si translated, bisa jadi punyanya si ideal condition. Selanjutnya kita di bawah ini ada satu lagi, namanya post model, yang gunanya itu dia untuk agak feedback. Oke, lanjutin aja. Oke. Jadi di bawah ini ada post model, yang jadinya dia ada training juga post model, di mana inputnya itu adalah image sequence. Jadi image sequence ini adalah salah satunya dari, kamera aku ini kayaknya ya. Ya. Jadi si post model dia terimanya inputnya image sequence, di mana salah satunya adalah kamera aku nggak usah nyala aja ya, ini kayaknya rusak ini. Oke. Jadi si post model dia pertama ada nerima si inputan image juga nih dari yang kayak atas, dan selain itu dia bakal nerima juga nih frame sebelumnya dan frame setelahnya. Jadi akan ada image sequence yang berupa 3 gambar. Nah, dari sini dia akan ngeestimasi kamera pos-nya. Kamera pos kita itu kira-kira ngarah kemana, jalannya dari mana ke mana sebelumnya. Jadi berdasarkan informasi dari 3 frame yang semuanya berhubungan itu. Nah, sekarang pertanyaannya, semua itu untuk apa? Jadinya setelah kita punya kamera pos kita, dan kita punya depth map prediction-nya, kita akan ngebikin satu image tambahan lagi, yaitu mencoba memprediksi atau mencoba membuat image input awal kita lagi dari 2 informasi ini, yaitu depth map dan juga kamera pos. Tujuannya apa? Karena kita self-supervise, maka kita nggak punya akses nih ke ground truth. Jadi kita ngebangun ulang image awal supaya nanti bisa kita bandingin aja antara yang kita bikin ulang dan juga yang original. Kira-kira udah cocok nggak? Udah sesuai nggak? Prediksi depth map kita sama kamera posnya tuh udah sesuai atau belum? Nah, dari sini kita udah masuk ke loss function. Nah, yang pertama tadi untuk ngebandingin pakai photometric loss. Di sini ada photometric loss. Yang pertama itu dari loss function-nya MD for all, di mana pertama kita pakai si L1 loss untuk ngecek aja intensitas pixelnya, kira-kira perbedaannya berapa. Jadi setiap pixel itu akan dibandingin. Kira-kira value-nya bedanya berapa. Lalu yang kedua adalah pakai SSIM untuk ngecek aja kira-kira strukturnya mereka itu sama atau enggak. Di mana SSIM ini outputnya maksimalnya 1 dan paling jeleknya itu -1. Biasanya -1 itu kalau nggak cocok sama sekali, kalau 1 itu cocok banget. Makanya di sini pakai 1- SSIM. Supaya kalau misalkan dia benar-benar sama, benar-benar cocok, maka loss-nya itu akan kecil, yaitu 0, 1 kurang 1. Dan paling tingginya itu dia bisa 2. Di mana 1 dikurang -1. Nah, terus di bawah ini kita ada rumus lagi untuk photometric error-nya, photometric loss ini. Di mana alpha ini adalah sebuah weight aja. Dari papernya originalnya mereka pakai 0,85, di mana mereka ambil SSIM ini dianggap lebih penting dibanding L1 ini, karena weight-nya adalah 85% dari loss si photometric loss. Lalu ini ada dibagi 2 untuk SSIM. Ini tuh tujuannya karena tadi si loss-nya SSIM range-nya jadi 0 sampai 2. Jadi mereka maunya cuma dari 0 sampai 1 aja. Nah, selanjutnya ini ada minimum reprojection. Di minimum reprojection ini apa? Ini itu sebenarnya bawaan dari si monodep 2, yaitu biasanya mereka. Cuman ini cukup penting, jadi aku jelasin aja. Kalau si tadi, kita kan nge-reconstruct image kita ini berdasarkan image sequence. Nah, sebenarnya saat kita nge-reconstruct itu, bisa jadi kita nge-reconstruct-nya dari image frame sebelumnya atau setelahnya. Jadi ada 2 nih, yang di-reconstruct dari frame sebelumnya dan yang di-reconstruct dari frame setelahnya. Nah, pertanyaannya,
Yang mana itu yang ya? Pertanyaannya, dari frame yang mana yang mau kita pakai? Antara dari yang sebelumnya atau yang setelahnya? Nah, mereka ini pakai namanya minimum reprojection, di mana yang dipakai itu adalah yang loss-nya akan lebih kecil. Intinya dari mereka itu penjelasannya lebih ke arah, kalau misalkan ada gambar, misalkan ini ada orang sama pohon, nah mereka pengen tahu kira-kira kalau di frame sebelumnya, misalkan orangnya nutupin pohonnya, di frame setelahnya pohonnya nutupin orangnya. Nah, mereka nggak mau nih pakai ngitung photometric error-nya dari frame-frame yang ada occlusion yang saling menutupi. Jadi mereka akan selalu ambil yang photometric error-nya lebih kecil. Nah, selanjutnya ini ada static pixel automasking. Di static pixel automasking itu, mereka tujuannya dimana kalau saat mengambil dataset, pastinya kameranya itu di-mounting ke atas mobil, lalu dia jalan untuk ngambil data-datanya nih. Nah, tapi terkadang yang diambil dari kameranya itu, dari semua, bisa jadi ada hal-hal yang tidak bergerak untuk dari per frame-nya. Nah, mereka nggak mau menghitung photometric error dari frame-frame yang dari satu frame ke frame lainnya itu nggak pernah berubah. Jadi di sini mereka bikin satu masking di mana cuman pixel yang dari per frame-nya itu ada perubahan yang signifikan untuk photometric error yang dipakai. Jadi ini untuk photometric loss formulanya seperti ini di akhirnya. Jadi mereka pertama calculate ini, lalu untuk setiap pixelnya dia ngelakuin pakainya yang paling minimum, dan mereka nggak ngitung untuk pixel yang tidak memberikan data banyak, karena dari satu frame ke frame lainnya perubahannya itu nggak banyak. Dan mungkin perlu di note aja kalau di sini mereka menghitung si minimum reprojection itu per pixel, bukan per gambar. Jadi bisa jadi di satu reconstructed input yang dicek loss-nya itu gede atau enggak, di satu pixel dan pixel yang lain bisa jadi reference frame-nya itu beda. Jadi misalkan di pixel 10,10 mereka dari neighbor frame yang T-1, tapi di pixel 50,50 mereka dari neighbor frame yang T+1. Jadi itu bisa beda, dihitungnya per pixel. Nanti terakhir baru di average dari semua pixelnya. Yang kedua itu ada edge-aware smoothness loss. Jadi kalau tadi itu kita loss function yang ngebahas antara si reconstructed image sama input image, itu kira-kira sama atau enggak. Kalau ini itu ngebahasnya di bagian depth map prediction kita. Nah, tujuannya dari edge-aware smoothness loss ini adalah kalau misalkan kita punya depth prediction, satu pixel dan pixel sebelahnya, harusnya itu perbedaan pixelnya nggak banyak. Kayak contohnya kalau kita foto suatu barang, maka pixel di barang itu dan pixel yang sebelahnya itu harusnya nggak beda jauh, kecuali udah di akhiran dari barang itu, terus sisanya background-nya. Itu baru mungkin depth-nya harusnya bisa berbeda jauh. Nah, part-nya itu ada 3. Yang pertama ini cuma buat ngecek dari semua pixel aja. Nah, yang kedua itu yang tadi, dia buat ngecek intensitas dari pixel, dari depth map prediction kita di satu pixel sama sebelah-sebelahnya itu beda jauh atau enggak. Jadi di sebelahnya ini dari ngelihatnya dari X sama Y, dari horizontal sama vertikal. Terus yang ketiga itu ada sharp edge preservation. Kalau misalkan barangnya udah di bagian terakhirnya, terus udah barangnya berhenti, sisanya background. Nah, ini kan perbedaan value depth map-nya memang harusnya jauh. Nah, karena memang harusnya jauh, jadi mereka pakai si sharp edge preservation ini, di mana ini Euler number aja, terus dipangkat minus perbedaan pixelnya dari image original. Jadi dilihatnya kalau di sini di image originalnya. Kalau misalkan dia ternyata perbedaannya memang harusnya jauh, maka ini akan menjadi kecil nilainya karena ada minusnya ini. Sebaliknya dia akan jadi gede atau biasa aja kalau memang dia ternyata bukan di edge, bukan di sharp edge dari gambar itu. Sebelumnya ini kalau mau nanya boleh langsung aja ya, potong aja. Sip, sip. Nah, Lanjut aja, lanjut. oke. Jadi ini adalah loss kita yang kedua. Nah, tadi kita udah
ngelihat loss yang di mana untuk self-supervised-nya antara reconstructed image sama input image. Ada juga loss untuk the prediction kita. Ada satu loss lagi yang terakhir adalah loss kita untuk kamera post estimation-nya. Jadi yang ini loss-nya itu untuk si post model. Di mana dia sebenarnya simple aja. Si weak velocity loss ini cuman buat mastiin kalau estimasi kamera postnya ini masih masuk akal, nggak seenak-enaknya modelnya aja. Nah, ngitungnya itu cuman simple, dia dari translation yang dipredik sama si kamera post estimation dibandingin sama ground truth-nya odometry information-nya. Nah, jadi si MD4AL ini, walaupun kita pas training cuman butuh input awal image aja, mungkin satu sequence image aja, tapi selain itu kita bakal butuh odometry information juga, walaupun nggak butuh ground truth. Nah, selanjutnya kita masuk ke MD4AL day distillation. Day distillation ini sebenarnya cuma sebuah varian dari MD4AL. Dia itu bakal bikin satu teacher model, si baseline model ini, day depth model, dan teacher modelnya ini cuma MD4AL yang always daytime, yang sebelum aku jelasin, tapi X-nya sama 0. Jadi dia di-train-nya cuma pakai original ideal condition image aja. Nah, selain itu, dia masih pakai translation model juga, dan sistemnya sama, pakai X% kayak tadi. Dan setelah habis itu dia akan train depth model, dan depth model ini akan ngasilin depth map prediction. Dan input image yang pertama, yang original, kita inference juga pakai si depth model yang baseline, dan buat hasilin predicted depth map-nya. Lalu dua depth map ini akan kita bandingin. Tujuannya adalah kita mau knowledge distillation supaya depth model kita yang baru yang kita trade ini punya performa yang sama dengan baseline model kita. Tujuannya itu aja. Maka itu loss function-nya si distillation loss ini cuma relative difference error aja untuk semua pixel. Dan terakhir ada MD4AL untuk yang fully supervised. Di sini dia arsitekturnya sama yang always daytime yang pertama tadi. Bedanya dia pakai ada bins sebagai baseline, dan kalau tadi kan kita ngitung loss-nya pakai reconstructed original image. Kalau sekarang kita ngitungnya langsung pakai ground truth lidar data aja. Jadi di depth map langsung dibandingin sama ground truth. Dan mereka ngeklaimnya ini bisa lebih bagus dari baseline sebelumnya, karena kalau metode-metode sebelum MD4AL, pas mereka nge-training gini, mereka itu pakai sampel-sampel juga yang adverse condition. Jadinya kalau di dataset mereka ada sampel yang kondisi malam, mereka itu pakai. Tapi si MD4AL nggak pakai, karena mereka ngeklaim bisa jadi lidar ground truth datanya itu salah untuk sampel-sampel gitu. Jadi mereka cuma pakai dataset yang ideal condition doang. Dan untuk adverse condition-nya mau malam, hujan, segala macam, mereka tetap ngandelin dari translated image saja. Oke, jadi ini untuk hasilnya dari si MD4AL. Dimana kalau kita lihat yang atas, yang bawah ini supervised, yang atas yang self-supervised. Kalau di self-supervised, mereka itu menangin di night mereka itu jauh, dan mereka bahkan ngalahin Air Force yang pakai weak radar data. Dan untuk day rain, mereka itu cuma kalah sama si Air Force juga yang pakai weak radar data. Untuk day clear mereka hasilnya masih ada kalah sama metode lain, tapi menurut aku sih ini masih cukup kompetitif hasilnya. Jadi uh, cukup bagus karena dia robust juga di night sama day rain-nya bagus. Jadi di day clear mungkin ada sedikit penurunan, tapi masih cukup bagus. Kalau untuk yang fully supervised, mereka cuma ngebandingin sama ada bins doang, yang itu baseline mereka. Jadi mereka nunjukin, oh ternyata supervised kita si untuk mau day clear, mau night ataupun day rain semuanya ada kenaikan performa. Dan yang DD juga kalau kita lihat performanya naik ya dibanding mode depth 2 yaitu baseline mereka yang backbone-nya. Selanjutnya ada result juga dari robot car, ini lebih kelihatan lagi di mana MD4AL kalau yang day distillation itu menang di semuanya mau day atau night, kecuali RMSE ini ada kalah tipis dengan mode depth 2 itu baseline mereka. Nah, di sini mereka terakhir ada ngebandingin juga, kan mereka pakai translation untuk nge-generate sampel-sampel data mereka yang di challenging condition. Selama ini mereka tuh pakai fork gun karena di sini hasilnya juga paling bagus. Tapi mereka ada nyobain juga pakai degraded fork gun. Yang degraded fork gun itu
pas mereka coba input image-nya 10%-nya di random erasing. Dan ternyata walaupun 10%-nya dihilangin, hasilnya itu ya pasti turun, tapi turunnya nggak jauh-jauh banget. Jadi mereka di sini ngeklaim MD4All udah cukup robust walaupun inputnya ada yang degraded. Oke, itu untuk MD4All. Selanjutnya kita masuk ke robust dep ya. Ya. Sebelum itu, Adrian, Iya, boleh tanya dulu ya untuk paper pertamanya. iya boleh. Itu tadi boleh balik ke pipeline-nya nggak ya? Yang gambar pipeline. Yang distillation atau yang ini kok? Yang yang sebelum ini berarti ya. Oh enggak, ini udah pertama. Oh, udah. Ya, self Iya. supervise betul berarti. Sebenarnya tadi saya sempat mati, Iya. bener-bener mati tadi headsetnya, jadi nggak kedengeran apa-apa. Mau nanya aja, mungkin Oh tadi iya. udah jelasin, cuman sempat nggak kedengeran. Ini translation model di sini itu nanti outputnya itu bentuknya apa ya? Maksudnya image atau dia cuma kayak edge aja ya maksudnya? Atau dia benar-benar full image gitu, jadinya image maksudnya translation model ini apa ya? Terus input di translation itu seperti apa ya? Contoh misalnya inputnya cuma bentuknya edge edge doang gitu. Kalau ya translation yang si pix to pix ya, pix to pix itu kan basically lu cuma kasih edge terus tiba-tiba jadi tas, color tas gitu. Tas dari tas, edge-nya bentuknya kayak tas gitu. Terus lu masuk ke translation mode jadilah tas gitu. Tapi strukturnya sama persis sama yang dikasih. Kalau mereka itu klaimnya ini bentuknya image sih kok, tapi aku belum coba eksperimennya juga kalau yang bagian itu ya. Mereka Oh, pakainya fork gun mungkin. uh, Kalau input dari forkline ini apa ya dia biasanya? Apa ya? kalau Yang di paper ini? ya Inputnya itu image kok, original image-nya image. image-nya itu maksudnya bentuknya RGB bener-bener misalnya gambar ini city view atau yang dari black box kamera dari mobil atau dia gambar itu edge aja gitu kayak Kenny Kalau Edge. inputnya RGB kok. Kalau di MD4All inputnya RGB. Oke. Oke, terus habis itu dia masuk translation jadilah Heeh. translated image-nya yang seperti lo bilang itu. Cuman kondisinya itu malam gitu, ibaratnya gitu kan. Iya, jadi Terus heeh. Terus habis itu, lu dapet nih translated image-nya, itu X% sama 1 - X% itu maksudnya lu blending gitu ya, antara input image sama Oh enggak kok, mereka bentuknya change. Jadi ada X% kemungkinan mereka pakai yang translated, satu minus yang original. Jadi saat satu iterasi, cuma salah satu doang yang dipakai. terus ini pilihnya mana yang dipakai itu, based on, itu kan pakai chance, terus habis itu yang day to post model ini, buat apa ya? Buat ngitung loss-nya doang, berarti? Day post model. Iya, Oh, day post model ini inputnya si image sequence, mereka heeh. buat ngeprediksi kamera postnya kok. Oh, berarti Ngeprediksi dapetnya odometri, ya. oh. Oh, paham 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 paham. Ya, nanti odometrinya sama depth map-nya baru bikin yang reconstructed input ini. Oh, oke, cukup paham. Oke. Yuk, thank you. Berarti, Ada lagi ya, ini yang lain? ya ada yang mau nanya lagi mungkin? Gak ada. Oh, terus yang ini, yang distillation ini maksudnya berarti jadi lu udah training nih model yang utamanya, ibaratnya Iya, gitu ya? Model iya. utamanya udah lu self supervise, terus abis itu lu distill knowledge-nya dari yang itu ke Model utamanya dia nggak self supervise kok. Sorry, iya self supervise tapi X 0 ya. Sorry. ya external maksudnya gimana? Jadinya si baseline modelnya ini, teacher Heeh, modelnya, heeh. dia itu self supervise juga. Cuman X-nya 0, jadi dia akan selalu pakai original image. Dia nggak akan Hmm, pakai si augmented image, translated image ini. hmm, paham. Makanya, Jadi inputnya udah pasti ya bawah itu aja ya kuning itu ya kuning-kuning iya, itu day. iya di sini juga makanya dia pakainya selalu ideal condition image untuk Oh, input. oke. Itu yang translation. Nah, abis itu baru lu lu tambahin lah. Itu sistem maksudnya ditambahin lagi sama yang supervise atau lu di sini papernya mau bandingin gitu? So, supervise sama self supervise itu beda. Jadi Bukan mereka ada maksudnya dua.
Heeh, maksudnya jadi ibaratnya ini satu model self supervise, terus ada iya. model yang supervise, jadi 2 model yang berbeda, gitu aja? Oh Iya, bukan ini buk addition aja gitu, tambahan oh, dikasih. gua kira lu punya self supervise terus lu tambah lagi gitu sama oh nggak ditambah gitu ya? Enggak kok, Bukan kayak flow pipeline gitu ya? bukan flow. Cuman Oh, yang de-distillation ini memang, nambahin flow aja ke always daytime. Kalau supervise itu udah beda lagi. oke oke, I got you. Ya, thank you. Oke, jadi untuk MD4HAL di situ, kalau ada yang mau nanya nanti potong lagi nggak apa-apa. Habis itu kita selanjutnya masuk ke si RobustDev. Nah, RobustDev ini sebenarnya dia research goal-nya mirip banget sama MD4All, makanya menurut aku cukup menarik karena mereka di Sapinta sama-sama ICCV, problemnya sama dan approach-nya ada kemiripan lah. Jadi kayak dua research yang berbeda, tapi pada akhirnya jawaban mereka bisa 11-12 doang. Si RobustDev ini dia sama memilih for all, pasti mau untuk semua weather condition, tapi mereka nambahin lagi. Selain weather condition, time of day, mereka nambah image quality. Di mana kalau misalkan gambarnya itu misalkan tidak fokus, dia ngeblur. Atau misalkan gambarnya pixelated. Atau ya paling ada image corruption lainnya nanti. Mereka mau nambahin hal ini juga supaya bisa mereka depth estimation. Lalu yang kedua, ini berkaitan dengan approach-approach lainnya sebelum research-nya si RobustDev. Research sebelumnya dari itu walaupun mereka bisa kerja di adverse weather condition, tapi bisa jadi performa mereka malah jadi jelek banget pas di ideal weather condition. Nah, mereka nggak mau gini, mereka maunya robust depth bisa di semua challenging condition, tapi performa mereka pas di ideal weather condition-nya masih dipertahankan. Nah, selanjutnya ini ngebahas saja dari beberapa previous work yang tadi. Yang pertama ada ADDS DevNet, di mana mereka ngetrainnya itu untuk domain day and night. Tapi ada beberapa masalah menurut autornya RobustDev. Yang pertama, domain itu terbatas. Cuma bisa day and night. Nggak ada tuh buat kondisi lagi hujan, lagi berkabut, dan lainnya. Yang kedua, mereka itu nggak pakai post estimation. Mereka itu untuk ngebangun dari apa dari gambar image sequence itu pakai image yang di augmentation. Nah, augmentation-nya mereka pakai GAN, di mana kalau GAN nge-augment image-nya itu antara satu frame dengan frame-frame lainnya, jadi nggak ada hubungan karena dianggap frame yang individual, individual, individual. Jadi menurut si RobustStep itu bisa ngedegrade performa dari translation post modelnya. Yang kedua itu ada si work dari ITDFA. Nah, di sini dia itu ada keuntungan nih dibanding ADDS.NET, yaitu dia bisa untuk semua domain, mau itu hujan, mau itu cerah, mau itu apa, dia bisa semua. Tapi approach mereka itu mereka nge-train encoder baru buat setiap domain. Jadi nanti ada domain baru, mesti training ulang buat domain itu, bikin encoder baru. Di mana decodernya itu di frozen, cuman encodernya aja yang mereka train. Nah, jadi menurut author Robust Dev, kalau kayak gitu kan generalisasinya masih kurang. Terus yang kedua, karena decodernya di frozen, mereka masih relying sama decoder si baseline ini, akurasinya berapa. Nggak mungkin bisa lebih gitu. Nah, si RobustDev sendiri ada bikin beberapa data augmentation nih, supaya model mereka bisa lebih robust ke augmentation yang cukup luas. Yang pertama itu mereka pasti weather condition. Di sini ada rain sama fog. Yang kedua ada time of day, ya dawn, dusk, night. Dan yang ketiga untuk dua yang di atas ini bisa digabungin untuk semua kombinasi. Misalkan kita mau hujan dan berkabut, atau misalkan hujan berkabut dan malam hari. Itu bisa digabung-gabungin. Tapi untuk dua yang paling atas saja. Yang selanjutnya ada color augmentation, di mana input image kita itu bisa pakai yang grayscale, atau kalau RGB cuman ada bagian red-nya doang, ada bagian green-nya doang, ada bagian blue-nya doang. Yang selanjutnya pasti mereka mau extreme brightness juga kalau kontrasnya terlalu tinggi atau gimana. Dan ini yang seperti aku tadi bahas, mereka mau image corruption. Kalau misalkan kameranya nggak fokus, terus image-nya ada Gaussian noise. Bahkan mereka ada kayak kameranya itu lensanya beku segala macam itu ada. Nah, ini mereka ada 4 kontribusi yang mereka bilang.
Yang dua yang paling atas ini adalah mereka bikin loss function baru, nanti kita bahas. Terus yang ketiga itu mereka pas training pakai pair augmented sama unaugmented image. Yang keempat, kalau metode-metode sebelumnya untuk post estimation, untuk reprojection error-nya, seperti tadi aku bilang, mereka itu pakai augmented image yang di-augment pakai dari GAN. Kalau mereka enggak, kalau mereka pakai image yang originalnya untuk ngebikin reprojection image-nya. Nah, ini tadi aku bilang, kalau approach sebelumnya, saat mereka mau ngebikin reprojection formula buat bikin image yang di reproject dari frame-frame awal, kalau yang sebelumnya itu mereka pakai image-image dari yang di augment. Kalau mereka enggak, mereka pakai si RobustDepth itu pakainya image yang original semua, tapi depth map-nya pakai depth map yang dipredik sama depth model mereka. Jadi perbedaannya di situ doang. Dan kalau kita lihat photometric loss function mereka, ini sebenarnya sama sama yang di MD4AL, cuma bedanya kalau di sini kan mereka ngetrain itu langsung dua image sekaligus, satu augmented, satu non-augmented. Sementara kalau di MD4AL cuma salah satu yang dipilih random. Nah, jadi kalau yang di kanan ini itu adalah si photometric error-nya untuk image yang augmented. Kalau yang di kiri, reprojection error untuk image original. Udah pakai depth map original. Nah, lalu ditambahin aja. Dan perlu di note, ini semua juga pakai yang kayak MD4AL, yang minimum reprojection error sama auto masking, itu semua dipakai juga. Cuman ini aku nggak jelasin aja, karena tadi udah dijelasin, semuanya sama. Selanjutnya ini ada pixel masking. Kalau mereka itu kan untuk errornya ada yang original image sama yang augmented image. Nah, mereka itu pengen ngecek di pixel mana aja yang ternyata original image-nya lebih bagus. Di pixel mana aja yang augmented image lebih bagus. Dan terakhir, untuk masking ini dikaliin lagi sama static pixel auto mask. Yang tadi aku bilang dia supaya pixel-pixel yang ternyata gradiennya lebih, yang terakhir yang image-image, di mana pixelnya itu dari frame satu ke yang frame yang lain nggak banyak berubah, sehingga sedikit informasi yang bisa dipelajari oleh model kita itu akan di masking, jadi nggak akan kita pakai buat hitung error akhirnya, si loss terakhirnya. Dan si MA sama MV ini baru kita kaliin. Di sini DT yang ada atasnya ini itu adalah si depth map dari augmented image. Sementara kalau data yang underline itu yang original image. Itu cuma dikurangin aja untuk setiap pixelnya, ditambahin satu supaya logaritmanya nggak log 0 untuk setiap pixel yang termasuk di MV atau MA. Lalu di sini kita dapat loss di mana augmented-nya augmented depth estimation kita itu jelek, dan loss di mana original depth estimation kita itu jelek. Dan terakhir tinggal kita tambahin aja. Itu semua bidirectional pseudo supervision loss kita. Selanjutnya ada pseudo supervised post loss, di mana ini simple aja. Untuk post estimation si RobustDepth, mereka cuma ngecek absolute difference dari translation sama rotation mereka yang diprediksi dan yang ground truth. Habis itu ditambahin. Nah, jadi dari semua loss tadi, final loss yang dipakai sama RobustDepth itu bentuknya kayak gini. Yang pertama itu ada photometric loss-nya mereka. Yang kedua itu ada bidirectional pseudo supervision loss. Terus ada pseudo supervised post loss. Dan yang terakhir mereka pakai juga edge aware smoothness loss-nya. Ini sama sama yang di MD4AL. Jadi aku nggak jelasin berulang. Terus di sini ada 4 hyperparameter yang bisa diatur juga pas lagi nge-training untuk weight. Ini untuk weight aja sih. Untuk setiap loss itu mau partnya berapa untuk. Jadi ini resultnya dari si RobustDepth, TKT Eigensplit. Mereka ada bikin tes dataset baru, bad weather. Itu cuman tes split dari Kitty Eigensplit. Tapi untuk masing-masing row di datanya dikasih augmentation random gitu. Mereka udah fix, selalu ada. Jadi kayak misalkan untuk data pertama, oh augmentation-nya selalu hujan. Data kedua selalu augmentation-nya berkabut. Tapi pas di awalnya mereka nentuin itu random dengan even distribution.
Terus ada yang pasti biasa aja test set KT Eigensplit biasa. Dan di sini kalau kita ngelihat ternyata RobustDev punya hasilnya itu udah sangat-sangat bagus. Untuk bad weather dia udah nomor satu di semuanya. Dimana untuk Sunny itu walaupun dia nggak nomor satu di semua, hasilnya masih bagus. Banyak yang dia kedua ini yang underline dan dan juga ada yang the best juga. Jadi dari sini si autornya menarik kesimpulan kalau untuk bad weather mereka udah bagus dan untuk Sunny itu masih resultnya sangat-sangat acceptable lah, masih decent banget. Oke, terakhir kita akan ngebahas dari si MD4All sama RobustDev. Mereka sama-sama keterima nih di ICCV 2024. Sorry, 2023. Nah, kira-kira similarity-nya apa sih? Mereka mau nge-solve problem yang sama, terus approach-nya juga kalau mungkin dari tadi kita perhatikan, nggak beda-beda jauh ya, sama-sama pakai image translation, image augmentation juga. Yang pertama, kita ngelihat dari domain adaptation approach. Si MD4Al, dia cuma ngelakuin large scale translation yang bentuknya image, baik itu hujan, baik itu lagi berkabut. Sementara kalau RobustDev, dia ngelakuin itu terus ditambahin lagi, baik dari yang kameranya ngeblur atau kameranya ada eh, kameranya kayak frozen atau apa, atau pixelated. Jadi RobustDev itu nge-cover lebih banyak domain. Untuk training output, ini mereka itu sama, augmented original, bedanya di MD4All, cuman akhirnya salah satu aja yang dipakai. Kalau di RobustDev, dua-duanya dipakai buat ngitung loss-nya. Untuk loss function-nya, si MD4All dia standar, dia ngikutin dari baseline-nya MonoDev 2. Kalau si RobustDev ada bikin loss function baru, kayak si bidirectional pseudo supervision loss. Research goal-nya si MD4All sama RobustDev itu sama untuk diverse condition, di mana RobustDev seperti tadi mereka ingin lebih luas lagi, bukan cuma conditionnya weather sama time of day aja. Tapi si MD4Al secara training supervision yang selanjutnya itu dia menang karena dia bisa fully supervised, sementara RobustDev cuma bisa self supervised saja. Untuk baseline modelnya mereka sama-sama pakai MonoDev 2, di mana MD4Al yang fully supervised pakai ada beams dan RobustDev ada nyediain pakai baseline-nya dari MonoVIT. Sekian presentasi dari aku. Mungkin kalau ada yang mau pertanyaan, aku buka sesi Q&A-nya. Oke, thank you Adrian. Mungkin dari teman-teman ada yang mau nanya. Gua ada mau nanya, Dri. Ya, Dri, ini gue gak spesifik ke paper, cuman kan dari yang lu udah pelajari nih, model estimation. Nah, itu dia trennya itu ke arah mana? Soalnya gue perhatiin tadi dari 2 paper yang lu bahas, itu ya, sama, ada satu kesamaan. Itu data augmentasi. ya, Yang bedain yang satu itu dia tadi pakai get base, ya kan, buat lu training self supervised bla 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 dan bla bla bla. Dari paper yang kedua ini dia juga ada proposal augmentasi sama dia punya loss, ya kan? ya. Betul ya gua. Nah, ini apakah memang tren di depth estimation itu, seperti ini ya, memang trennya dia lebih ke augmentasi data dan lain-lain. Nah, pertanyaan pertama. Nah, yang kedua, itu common nggak ya di depth estimation? Contohnya kan di yang problem yang di paper sebelumnya itu kan kayak ada, lu kan di kondisi gelap, ya kan? Ya. Itu possible nggak? Misalnya lu pakai traditional method, buat lu nge-enhance dia punya brightness gitu. Jadi dia seakan-akan lebih terang gitu. Terus itu akan improve dia punya objek yang di dalamnya kayak gitu-gitu. Itu common nggak ya di depth estimation? Itu kan juga part of data augmentation. Itu kayak gitu-gitu common nggak ya? Gitu. Kalau untuk data augmentation sendiri sih, kalau dari aku lihat, untuk challenging condition memang trennya ke arah situ kok. Jadinya di beberapa research lain juga mereka pakai data augmentation, dan di paper-paper yang baru juga mulai pakai diffusion model untuk data augmentation-nya. Tak untuk pertanyaan kedua sih, jujur aku masih belum tahu bisa nggak langsung kontrasnya dinaikin gitu aja. Selama ini mereka sih augmentation-nya lebih pakai GAN, sama terbaru ada mulai pakai diffusion. Oke. Kalau untuk kayak diffusion itu sendiri dia lebih ke eh apa dari teks dari image to image. Contohnya misalnya lu dapat yang kayak misalnya kayak image to image yang lu cuma dapat edge-nya terus lu hasilin gambarnya, atau dia sekarang metanya itu lebih ke text to image gitu. Jadi gua mau minta gambar ini bla 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 bla. Misalnya
mobil lagi di highway, jalan tol gitu, lagi jalan, set, itu. Terus lu, generate lah gambarnya, terus baru lu pakai buat training. Dia lebih yang ke text to image atau dia lebih ke image to image? Kalau untuk yang sekarang ya, untuk pengguna diffusion di depth estimation. Setahu aku kalau sekarang ini untuk pakai diffusion sih masih agak jarang dan papernya masih belum banyak. Tapi aku ada satu baca sih dia lebih pakai yang text to image kok. Tapi aku nggak bisa ngomong secara overall semuanya karena masih belum terlalu banyak yang aku baca. Yang satu itu doang. Oke. Nah, berarti kan si depth estimation ini memang area, data augmentasi. Ada nggak sih cara lain gitu yang untuk improve dia dari monocular ini ya, dari Iya. monocular data, tapi depth estimation, ada nggak sih cara lain selain data augmentasi? Apakah ada survei gitu ya lu baca misalnya, meta sekarang memang problemnya di data, tapi apakah ada insight lain ya, sebenarnya itu instead of data sebenarnya ada cara lain itu? Either lu, loss-nya lu tambahin atau lu ada cara lain bla 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 bla. Itu ada nggak? Lu ada sempat cek-cek hal-hal kayak gitu nggak? Eh, Pernah keba- lihat nggak? Kalau metode lain sih, kalau untuk challenging condition kebanyakan mainnya sekarang di data sih kok. Kalau challenging condition, setahu aku sih seperti itu. Mungkin nanti aku perlu research lebih banyak lagi ya itu. Halo? Oke oke. Oke, cukup sih. Mungkin yang lain ada pertanyaan? Oh, apa ada lagi yang mau tanya? Aman? Oke. Oke sih. So far oke sih, Adrian. Oke, thank you loh Adrian udah ngisi seminar hari ini. Thank you juga yang udah datang teman-teman semuanya. So, kita ketemu lagi di 2 minggu ke depan. Oke? See you semuanya. Thank you Dri. Thank you Ya, semuanya makasih. yang udah Thank hadir. you semua.